Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan untuk memperkenalkan diri, saya Irno, bertugas mengajar di SD Negeri 010 Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan pandangan tentang pertanyaan yang diajukan berdasarkan isi kedua artikel. Yang pertama, apakah masalah pendidikan di dalam artikel tersebut juga terjadi di SD Negeri 010 Bukit Bestari? Jawabannya ya, karena sekolah saya termasuk sekolah yang daerah uh, jauh dari pusat kota, dan di daerah pesisir pantai, sehingga saya jawabannya ya, ada beberapa masalah pendidikan yang diuraikan dalam artikel juga terjadi di SD 010 Bukit Bestari. Persamaannya, ada beberapa persamaan yang ditemukan antara kondisi sekolah dengan isi artikel, antara lain yaitu kurangnya infrastruktur pendidikan, seperti yang disebutkan dalam artikel kedua. Keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan menghambat akses dan kualitas pendidikan. Nah, hal ini juga terjadi di SD Negeri 010 Bukit Bestari, yang memiliki keterbatasan daya listrik, tidak memiliki sinyal internet, sehingga pembelajaran berbasis teknologi menjadi sulit diterapkan. Keterbatasan sumber daya guru juga, dalam artikel pertama disebutkan bahwa salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan adalah kurangnya tenaga pendidik di daerah terpencil. Di sekolah kami, jumlah guru juga terbatas, sehingga beberapa kelas mungkin tidak mendapatkan perhatian yang optimal. Kesenjangan pendidikan antara kota dan pedesaan, artikel kedua menyoroti bahwa daerah terpencil dan pedesaan seringkali tertinggal dibanding dengan kota dalam hal kualitas pendidikan. SD Negeri 010 Bukit Bestari juga menghadapi tantangan ini karena lokasinya yang jauh dari pusat kota menyebabkan keterbatasan fasilitas pendidikan. Namun ada beberapa perbedaan juga terjadi, yaitu kondisi geografis. Meskipun SD Negeri 010 Bukit Bestari ini berada di daerah pantai, beberapa sekolah di daerah pedalaman memiliki tantangan geografis yang lebih berat, seperti akses jalan yang sulit. Partisipasi masyarakat. Dalam beberapa daerah pedesaan yang diteliti dalam artikel, masyarakat seringkali kurang berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. Sedangkan di SD 010 Bukit Bestari, komunitas lokal masih cukup aktif dalam mendukung sekolah, meskipun sumber daya mereka ya terbatas. Nah, untuk saran untuk mengatasi isu politik dan sosial budaya pendidikan, beberapa saran yang dapat diajukan, ya salah satunya yaitu meningkatkan infrastruktur pendidikan. Pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan pembangunan sekolah-sekolah di daerah terpencil. Solusi seperti penggunaan panel surya mungkin untuk listrik dapat membantu sekolah-sekolah ya dengan keterbatasan daya listrik. Distribusi guru yang merata, pemerintah mungkin harus bisa membuat sebuah program bagaimana guru-guru yang mempunyai loyalitas memastikan ditempatkan di daerah terpencil. Mungkin ditambahin program tentang insentif bagi guru agar mau ditempatkan di daerah terpencil. Pelibatan masyarakat dalam pendidikan dapat dilakukan program kerjasama antara sekolah dan komunitas tempat untuk membantu dalam pengadaan sarana pendidikan atau kegiatan belajar tambahan. Dukungan teknologi alternatif. Mengingat tidak ada sinyal di daerah sekolah kami atau di sekolah dapat mengadopsi metode pembelajaran berbasis radio atau bahan cetak untuk memastikan siswa tetap mendapatkan pendidikan berkualitas. Seterusnya itu mungkin kaitan, maaf, yang ketiga yaitu kaitan artikel dengan materi modul 1 dari BP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Nah, artikel-artikel ini berkaitan erat dengan studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, karena menunjukkan bagaimana tantangan pendidikan di Indonesia mirip dengan yang terjadi di banyak negara berkembang lainnya. Beberapa kaitan yang dapat dibuat, mungkin peran infrastruktur dalam pendidikan, seperti yang dijelaskan dalam modul studi kooperatif negara-negara dengan infrastruktur pendidikan yang lebih baik,
meskipun hasil belajar yang lebih baik, sedangkan negara berkembang seringkali masih berjuang dalam hal ini. Pembelajaran dengan negara maju. Negara-negara maju telah berhasil mengatasi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan melalui kebijakan yang lebih inklusif, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal ini. Pentingnya SDGs dalam pendidikan, seperti yang disebutkan dalam artikel pertama, pendidikan berkualitas adalah bagian dari tujuan SDGs, yang juga diakui dalam studi kooperatif pendidikan dasar sebagai faktor kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi kesimpulannya adalah artikel-artikel ini memberikan gambaran yang sangat relevan dengan kondisi di SD kami, serta tantangan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di daerah terpencil. Upaya perbaikan harus melibatkan pemerintah, guru, masyarakat, agar kualitas pendidikan dapat meningkat secara menyeluruh. Mungkin demikian pendapat dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.